Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, kali ini kita akan membahas video soal P3K perawat terbaru sesuai dengan soal-soal atau FR yang muncul di ujian kali ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk membahas videonya dari awal sampai akhir ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke fase penyembuhan luka. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, penyembuhan luka itu adalah respon tubuh terhadap berbagai cedera dengan proses pemulihan yang kompleks yang menghasilkan pemulihan anatomi dan fungsi secara terus-menerus. Jadi fase penyembuhan luka itu ada 3 fase ya teman-teman. Yang pertama itu adalah fase inflamasi yang disebut juga dengan fase lag atau eksudat. Ini berlangsung selama 1-4 hari. Kemudian di sini terbentuk yang namanya batuan darah, eksudasi cairan atau edema, dan terdapat proses fagositosis. Jadi untuk kondisi lukanya pada fase inflamasi terdapat yang namanya rubor, yaitu kemerahan karena kapilernya melebar ya teman-teman. Kemudian kalor juga ada, dolor, tumor, dan fungsiolesa. Seperti itu untuk fase inflamasi. Ingat saja di fase inflamasi ini berlangsung 1-4 hari, disebut juga fase lag atau eksudat, dan di sini terbentuk yang namanya tadi bekuan darah. Jadi warna lukanya kemerahan ya, teman-teman. Kemudian fase penyembuhan luka yang kedua itu disebut dengan proliferasi atau disebut juga dengan fase fibroblastik yang berlangsung 5-20 hari. Jadi terdapat di sini pembentukan kolagen dan granulasi. Jaringan granulasi yang sehat warnanya itu adalah warna merah terang, baru permukaannya halus. Nah, jika infeksi maka jaringan granulasi ini akan berwarna pucat, kasar, dan sangat mudah berdarah. Jadi jaringan granulasi ini yang sehat itu berwarnanya merah terang, kemudian dia halus ya teman-teman, kemudian teraba agak keras dan tidak mudah berdarah. Kalau di fase proliferasi ini berlangsung selama 5-20 hari. Kemudian di fase maturasi atau disebut juga dengan fase diferensiasi dan berlangsung selama 21 hari hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi fase maturasi ini adalah fase pematangan yang berlangsung lama ya teman-teman. Jadi di sini yang terjadi adalah kulit mampu menahan regangan sekitar 80% karena penyembuhan lukanya sudah mulai membaik. Kemudian kulit mampu menahan tadi regangan dan penyembuhan luka oleh serat-serat kolagen. Jadi di sini terbentuk jaringan parut yang pucat, mudah digerakkan, pengerutan maksimal pada luka. Dan terlihat pengerutan pada lukanya karena tadi dia sudah berlangsung yang namanya pematangan ya teman-teman. Jadi tidak ada lagi yang namanya proses yang berdarah seperti pada fase yang kedua tadi, fase proliferasi. Ingat saja tadi proliferasi itu fase terbentuknya granulasi yang berlangsung 5-20 hari, sedangkan fase maturasi berlangsung 21 hari dan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan di sini kulit sudah mampu menahan regangan sekitar 80%. Ingat tadi teman-teman, fase yang pertama adalah inflamasi, fase kedua proliferasi, dan fase ketiga adalah maturasi. Nah, sekarang kita belajar mengenai jenis balutan untuk luka-luka tertentu. Jadi, teman-teman harus ingat yang pertama itu adalah wet dressing. Jadi, ini merupakan teknik balutan basah yang bertujuan untuk mengurangi inflamasi dengan cara pembuluh darah berkontraksi membersihkan kulit dari eksudat kerak dan sisik dan kemudian mendorong terjadinya penyembuhan luka dengan menggerakkan sel epidermis di kulit yang terlibat sehingga terbentuklah yang namanya jaringan granulasi baru. Kemudian ada moisture retentive dressing. Ini merupakan balutan tahan lembab ya untuk menampung eksudat yang berlebih. Jadi digunakan untuk luka-luka yang mempunyai eksudat yang berlebih dan lebih praktis digunakan daripada balutan basah. Untuk moisture retentive dressing ini biasanya dia sudah terdapat larutan salin, larutan jin salin atau hidrogel yang antimikroba sehingga ia dapat menghindari yang namanya maserasi dan mengurangi nyeri juga ya teman-teman untuk moisture retentive dressing. Untuk yang ketiga adalah occlusive dressing, di mana ini merupakan
bahan eksklusif yang mempunyai topikal yang mudah diterapkan di kulit abnormal. Jadi menggunakan plastik film atau plastik wrap yang tipis dan kedap udara dan mengikuti bentuk tubuh. Jadi ini pasti sering kita lihat ditempelkan di dalam lukanya. Jadi dia itu transparan dan mengandung yang namanya kortikosteroid dan tidak boleh digunakan lebih dari 12 jam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk balutan oklusif ini diproduksi secara komersil dengan menggunakan kasa persegi steril. Sering juga kita lihat dan kita jumpai. Ingat tadi wet dressing adalah teknik balutan basah untuk mengurangi inflamasi. Kemudian moisture retentive dressing ini tadi untuk menampung eksudat yang banyak dan mengurangi nyeri ya. Kemudian occlusive dressing merupakan bahan yang mempunyai topikal dan mengandung kortikosteroid. Nah, teman-teman, sekarang kita belajar mengenai derajat dari luka dekubitus, di mana terdapat 4 ya klasifikasinya. Yang pertama adalah derajat 1. Di sini terjadi kehilangan kulit pada lapisan epidermis saja. Kulit berwarna kemerahan dan kulit juga suhunya meningkat dibandingkan kulit sekitarnya. Jaringan bengkak dan padat. Ini dapat kita jumpai lukanya merah, kemudian terasa panas, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua derajat 2 itu, hilangnya kulit lapisan pada epidermis dan sebagian dermis saja. Kulit terbuka atau rusak, kemudian terjadi abrasi, sudah terdapat pengikisan ya teman-teman, dan ulkus yang dangkal, terdapat edema juga. Terdapat edema, kemudian yang ketiga derajat 3 adalah hilangnya lapisan kulit epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Jadi di sini sudah ikut juga jaringan subkutannya ya teman-teman. Terdapat nekrosis dan drainase berlanjut. Di sini eksudatnya banyak atau cairannya, dan infeksi ini semakin berkembang. Ya, keempat itu adalah derajat yang keempat, hilangnya kulit lapisan epidermis, jaringan subkutan, faskia, otot, hingga tulang terlihat. Jadi di derajat 4 ini sampai kepada tulang ya teman-teman, ototnya juga sangat terlihat. Ulkus meluas ke otot hingga tulang, nekrosis, dan drainase juga terus berlanjut. Jadi untuk derajat keempat ini penata laksanaannya biasanya itu dengan menghilangkan jaringan nekrotik. Karena jaringan nekrotik ini mendukung pertumbuhan bakteri. Jadi semakin banyak jaringan yang hitam tadi, maka semakin cepat bakterinya berkembang. Jadi kita harus mengurangi agar tidak terhambat proses penyembuhan lukanya. Kemudian kita menggunakan analgesik untuk membersihkan luka. Kemudian debridement dengan pergantian balutan basah ke lembab. Kemudian menerapkan yang namanya itu tadi pergantian balutan basah ke lembab untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Sekarang kita masuk ke derajat luka bakar. Ada pembagiannya, klasifikasinya 4. Yang pertama itu derajat 1. Ini merupakan sering disebut dengan superficial thickness burn, di mana terjadi kerusakan terbatas pada bagian permukaan superfisi atau epidermis saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi biasanya luka-luka derajat 1 ini terasa nyeri karena ujung saraf sensorik itu teritasi. Kemudian penyembuhannya itu biasanya terjadi secara spontan kalau masih derajat 1. Untuk derajat 2 itu dia sering disebut dengan dangkal atau partial thickness burn. Jadi ini kerusakannya mengenai lapisan epidermis dan lapisan atas dari si dermis. Biasanya luka-lukanya berwarna merah muda, kemudian pasien juga mengeluh nyeri. Dan umumnya juga masih bisa disembuhkan secara spontan 10-14 hari. Kemudian untuk yang ketiga derajat 2B, ini sudah dalam ya teman-teman, atau deep partial thickness burn, di mana kerusakan mengenai epidermis dan hampir seluruh bagian dermis. Di sini biasanya nyeri bila ditekan, kemudian dijumpai yang namanya bula. Kalau untuk derajat 2B terdapat bula ya teman-teman, kemudian penyembuhannya itu pasti lebih lama. Untuk yang keempat itu adalah derajat 3 atau full thickness burn. Jadi kerusakan itu meliputi seluruh lapisan dermis, lapisan yang lebih dalam, sampai mencapai yang namanya jaringan subkutan, otot, dan tulang. Jadi untuk si derajat 3 ini full thickness burn, jadi sudah mencapai ke otot dan tulang. Kemudian di sini kita pasti tidak menjumpai yang namanya lagi bula karena apa? Sudah mencapai jaringan subkutan, otot, dan tulang. Kemudian kulitnya pasti berwarna abu-abu, kemudian berwarna pucat. Seperti itu ya teman-teman, karena tadi kita tidak mengenai lagi yang namanya lapisan dermis sampai
di sini sudah sampai mencapai jaringan subkutan. Jadi teman-teman harus ingat yang pertama tadi derajat 1 atau superficial thickness burn, kerusakan terbatas pada permukaan epidermis saja. Derajat 2 dangkal atau partial thickness burn itu adalah derajat 2A ya, lapisan epidermis dan lapisan atas dari dermis. Derajat 2B di partial thickness burn itu mengenai epidermis dan hampir seluruh bagian dermis. Dan derajat yang ketiga adalah full thickness burn, di mana dia mengenai dermis, lapisan yang lebih dalam sampai ke subkutan otot dan tulang. Langsung saja kita masuk ke soal. Seorang perempuan berusia 46 tahun dibawa ke IGD dengan luka bakar pada perut dan kedua lengan bawah. Pasien tampak meringis kesakitan, kulit terlihat kemerahan, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 140 per 90 mm hidrogirum, nadi 79 kali per menit, frekuensi napas 22 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, dan saturasi oksigennya 97%. Derajat luka bakar yang dialami oleh pasien tersebut adalah opsi A derajat 1, B derajat 2, A, C derajat 2B, D derajat 3, dan opsi E derajat 4. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah tepat sekali opsi A derajat 1. Kita lihat di dalam soal ya teman-teman, bahwa pasien tampak meringis kesakitan dan kulitnya terlihat kemerahan. Memang di dalam soal ini kita hanya diberikan sekilas info saja. Jadi kita harus cepat melihat bahwa di sini pasiennya kulitnya tampak kemerahan, berarti dia masuk ke derajat 1 atau superficial thickness burn, di mana tadi kalau derajat 1 hanya mengenai permukaan kulit saja, epidermis. Jadi tidak dijumpai adanya bulan, namun terlihat yang namanya kemerahan, kemudian terdapat nyeri karena tadi ujung-ujung saraf sensorik teriritasi karena terlihat pada lapisan superficial atau epidermis saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A derajat 1. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Seorang laki-laki 45 tahun diantar ke instalasi gawat darurat mengalami luka bakar di bagian kepala, leher lengan kiri depan, lengan kanan depan belakang, tungkai kanan depan belakang, terlihat tonjolan tulang dari luar. Berapakah derajat luka bakar pasien tersebut? Opsi A derajat 1, opsi B derajat 2A, opsi C derajat 2B, opsi D derajat 3, dan opsi E derajat 4. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi D derajat 3. Kita lihat ya teman-teman pada soal bahwa pasien mengalami luka bakar ini sangat luas ya, mulai dari kepala, leher, lengan, tungkai, dan bahkan terlihat tonjolan tulang dari luar. Garis bawahi ini, terlihat tonjolan tulang dari luar. Bahwa tadi ini termasuk ke dalam full thickness burn atau derajat 3, di mana kerusakan sudah meliputi seluruh lapisan dermis, lapisan yang lebih dalam sampai mencapai subkutan, otot, dan tulang. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah derajat 3 atau full thickness burn. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Seorang pasien berusia 51 tahun dibawa berobat ke IGD dengan keluhan luka di daerah bokong yang dirasakan sejak 4 bulan yang lalu. Terlihat luka mengeluarkan bau menyengat dan terdapat luka berwarna hitam, dan luka juga mengeluarkan cairan eksudat yang banyak. Berapakah derajat luka dekubitus pasien tersebut? Opsi A derajat 1, opsi B derajat 2, opsi C derajat 3, opsi D derajat 4, dan opsi E derajat 5. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C derajat 3. Kita lihat ya teman-teman dalam soal bahwa pasien ini sudah mengeluh luka sejak 4 bulan yang lalu. Dan lukanya mengeluarkan bau menyengat, berarti terjadi yang namanya infeksi yang terus berlanjut. Luka berwarna hitam, terdapat jaringan nekrosis, dan luka mengeluarkan cairan eksudat yang banyak. Berarti derajat luka dekubitusnya adalah derajat 3, di mana tadi hilangi lapisan kulit epidermis, dermis, dan jaringan subkutan, terdapat nekrosis, drainase berlanjut, dan infeksi berkembang. Seperti itu ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C derajat 3. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Jenis balutan luka yang mudah digunakan dan diterapkan di kulit abnormal menggunakan plastik film atau plastik wrap yang tipis dan kedap udara serta mengandung kortikosteroid adalah A. Balutan basah,
B. Balutan tahan lembab, C. Balutan kering, D. Occlusive dressing, E. Balutan basah kering. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah, teman-teman pasti sudah tahu ya karena saya sudah menjelaskan di awal tadi, yaitu D. Occlusive dressing. Teman-teman ingat bahwa occlusive dressing tadi mempunyai topikal yang mudah diterapkan di kulit abnormal seperti menggunakan plastik film atau plastik wrap yang tipis dan kedap udara. Dan dia juga mengandung kortikosteroid. Jadi opsi yang paling tepat adalah occlusive dressing. Kalau balutan basah tadi dia bertujuan untuk mengurangi inflamasi ya teman-teman dengan cara pembuluh darah berkontraksi. Kalau balutan yang tahan lembab atau moisture retentive dressing tadi itu untuk menampung eksudat yang berlebih dan juga untuk mengurangi nyeri. Untuk balutan kering tidak ada ya teman-teman maupun balutan basah kering. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D, occlusive dressing. Kita masuk ke soal selanjutnya. Seorang pasien dirawat di rumah sakit dengan riwayat luka bakar sudah sejak 2 hari yang lalu. Terlihat luka berwarna kemerahan, suhu di sekitar luka meningkat, dan pasien mengeluhkan nyeri di daerah luka. Fase penyembuhan luka pada pasien tersebut adalah opsi A. Proliferasi, B. Inflamasi, C. Imaturasi, D. Retensi, dan opsi E. Maturasi. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah tepat sekali opsi B, inflamasi. Kenapa seperti itu teman-teman? Kita lihat di dalam soal. Pasien dirawat sejak 2 hari yang lalu. Tadi yang pertama fase penyembuhan luka adalah yang namanya fase inflamasi yang berlangsung 1 sampai dengan 4 hari. Dan kemudian kita lihat bahwa berwarna kemerahan ya. Suhu di sekitar lukanya juga meningkat yang berarti di sini sudah terjadi yang namanya rubor dan kolor dolor seperti yang saya sebutkan tadi, fase penyembuhan luka di inflamasi. Dan mengeluhkan juga nyeri di daerah lukanya karena ini masih fase penyembuhan di awal 1 sampai dengan 4 hari. Jadi nyerinya masih terdapat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B, inflamasi. Untuk proliferasi tadi bukan ya teman-teman. Proliferasi itu pertumbuhan jaringan baru. Kemudian maturasi proses pematangan itu juga bukan. Karena di sini kulit sudah mampu menahan regagan sekitar 80%. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B, fase inflamasi. Kita masuk ke soal yang ke-6, ini mengenai tipe keluarga ya teman-teman dan masuk juga di soal P3K tahun ini. Perawat dalam melakukan pengkajian pada sebuah keluarga, didapatkan data keluarga tinggal serumah di mana suami dan istri belum memiliki ikatan pernikahan yang sah secara hukum maupun agama. Apakah tipe keluarga yang sesuai pada kasus di atas? Opsi A, keluarga berantai, B, keluarga kabitas, C, keluarga sederhana, D, keluarga berkomposisi, dan opsi E, keluarga besar. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi B, yaitu keluarga kabitas. Jadi teman-teman harus tahu pengertian dari tipe-tipe keluarga ini. Keluarga kabitas itu merupakan keluarga yang mana dia tinggal serumah namun suami dan istri belum memiliki ikatan pernikahan. Jadi mereka belum ada ikatan pernikahan ya teman-teman secara hukum maupun secara agama. Sedangkan untuk keluarga berantai tadi bukan ya teman-teman. Keluarga berantai itu sering juga disebut dengan social family. Jadi teman-teman boleh catat bahwa keluarga berantai itu di mana terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari 1 kali dan kemudian di dalamnya itu adalah keluarga inti. Jadi lebih dari menikah lebih dari 1 kali. Untuk keluarga sederhana ya seperti biasa keluarga sederhana, keluarga besar itu terdiri dari beberapa keluarga inti. Untuk keluarga berkomposisi itu dia merupakan keluarga komposit, di mana keluarga dengan perkawinan poligami. Jadi ingat saja kalau keluarga berkomposisi dia yang namanya itu keluarga dengan poligami. Hidup tinggal serumah bersama-sama dalam satu rumah semuanya, walaupun dia poligami. Jadi yang paling tepat tadi opsi B, keluarga kabitas, karena keluarga kabitas merupakan sebuah keluarga di mana dia hidup tinggal serumah tanpa adanya ikatan perkawinan secara sah baik secara agama maupun hukum. Kita masuk ke soal yang ke-7. Perawat melakukan pengkajian pada sebuah keluarga didapatkan data bahwa keluarga memiliki ikatan kasih sayang baik
di mana mereka berusaha memberikannya secara adil bagi anak-anaknya. Komunikasi terbuka dan demokratis senantiasa dilakukan oleh keluarga tersebut. Apakah fungsi yang diterapkan oleh keluarga tersebut? Opsi A, fungsi afektif. Opsi B, fungsi ekonomi. C, fungsi sosialisasi. D, fungsi reproduksi. Dan E, fungsi perawatan kesehatan. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi A, fungsi afektif. Tepat sekali ya teman-teman, karena apa? Fungsi afektif itu merupakan fungsi dari internal keluarga sebagai dasar kekuatan keluarga. Jadi di sini terlihat dasar saling mengasihi, saling mendukung dan saling menghargai antara anggota keluarga. Di soal disebutkan bahwa keluarga memiliki ikatan kasih sayang yang baik dan memberikan secara adil bagi anak-anaknya. Kemudian komunikasi yang terbuka dan demokratis senantiasa dilakukan oleh keluarga tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A, fungsi afektif. Bukan fungsi ekonomi ya teman-teman. Fungsi ekonomi adalah fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Fungsi sosialisasi juga bukan, karena sosialisasi ini proses mengembangkan proses interaksi. Reproduksi juga bukan dan juga bukan fungsi perawatan kesehatan. Kita masuk ke soal yang ke-8. Perawat melakukan pengkajian pada sebuah keluarga. Didapatkan data keluarga memiliki kemampuan menjaga lingkungan rumah, memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Secara objektif, rumah dalam keadaan bersih. Sebutkan fungsi yang telah dicapai oleh keluarga tersebut. Opsi A, fungsi afektif. B, fungsi ekonomi. C, fungsi sosialisasi. D, fungsi reproduksi. Dan E, fungsi perawatan kesehatan. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi E, fungsi perawatan kesehatan. Kita lihat ya teman-teman dalam soal bahwa keluarga ini memiliki kemampuan menjaga lingkungan rumah dan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, di sini keluarga telah menjalankan fungsi perawatan kesehatan karena mampu mencegah terjadinya masalah kesehatan dan merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Jadi dia sudah mampu yang namanya mencegah dengan menjaga lingkungan rumah yang bersih, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, dia sudah mampu mencegah dirinya ataupun keluarganya jatuh ke dalam keadaan yang namanya sakit ataupun timbulnya masalah kesehatan. Kalau fungsi ekonomi itu dia untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian kalau reproduksi tadi itu untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Sehingga yang paling tepat itu adalah opsi E, fungsi perawatan kesehatan. Teman-teman juga jangan sampai lupa kalau fungsi sosialisasi tadi itu untuk mengembangkan proses interaksi dalam keluarga. Jadi, dia itu merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi. Seperti itu ya, teman-teman. Jawaban yang paling tepat tadi fungsi perawatan kesehatan karena keluarga mampu mencegah terjadinya masalah kesehatan di dalam keluarga. Kita masuk ke soal yang ke-9. Seorang perawat melakukan asuhan keperawatan pada sebuah keluarga. Didapatkan data keluarga tidak mampu memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan dikarenakan faktor ekonomi. Tindakan yang dilakukan perawat adalah membantu keluarga dalam pengurusan BPJS Kesehatan. Peran apakah yang dilakukan oleh perawat tersebut? Opsi A, pendidik. Opsi B, advokat. Opsi C, konselor. Opsi D, kolaborator. Dan opsi E, koordinator. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B, advokat. Kenapa seperti itu teman-teman? Kita lihat kembali ya, kita jangan sampai bingung mengenai si advokatkah dia atau si kolaborator ini. Kalau advokat itu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien dan menjadi penghubung antara pasien dan tim kesehatan lain, kemudian membela hal-hal pasien dan melindungi dari tindakan yang merugikan. Jadi ini masuk ke yang namanya penghubung antara pasien dan tim kesehatan lain yang menguntungkan pasien. Karena si keluarga tadi tidak mendapatkan fasilitas layanan karena faktor ekonomi, maka perawat menyarankan untuk pembuatan pengurusan BPJS Kesehatan. Jadi perawat sebagai perantara yang menginformasikan kepada pasien menjadi penghubung terhadap si pengurusan BPJS Kesehatannya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kolaborator itu di antara tim kesehatan seperti perawat dengan dokter, perawat dengan gizi, perawat dengan
pihak fisioterapis, seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan kolaborator, namun adalah sebagai advokat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B sebagai advokat. Kita masuk ke soal yang ke-10. Perawat melakukan asuhan keperawatan pada sebuah keluarga yang memiliki anak balita dengan imunisasi tidak lengkap. Tindakan yang dilakukan perawat adalah memberikan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi tepat waktu dan lengkap. Peran apakah yang dilakukan oleh perawat tersebut? Opsi A, pendidik, B, advokat, C, konselor, D, kolaborator, dan opsi E, koordinator. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi A, pendidik. Ini jelas sekali ya teman-teman dalam soal ini. Jadi kita jangan bingung lagi karena pernah saya buat juga di dalam soal sebelumnya. Jadi teman-teman sepertinya kebingungan di antara si pendidik kah dia atau di sini dia melakukan yang namanya kolaborator ataupun advokat. Jadi kalau di advokat tadi dia itu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien dalam proses menghubungkan antara pasien dan tim lainnya, seperti itu ya. Kalau dalam pendidik dia memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tersebut, sehingga di sini perawat melakukan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi tepat waktu dan lengkap agar si keluarga ini yang memiliki anak balita pergi melakukan imunisasi, seperti itu ya teman-teman. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A sebagai pendidik. Nah, teman-teman harus pahami juga ini, komunitas banyak sekali yang keluar, kemudian juga mengenai tadi yang saya sebutkan luka di atas juga. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk video kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk bahas videonya dari awal sampai akhir dan jangan lupa like-nya, komen dan subscribe untuk mendukung channel ini dan memberikan update-update info terbaru mengenai soal CPNS dan P3K tahun 2022. Terima kasih telah menonton.